Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Randy selaku dosen pengampu praktikum pemegang spasial perangkat bergerak lanjut, serta kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, aku Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa Prodi SIG Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan terkait dengan praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak lanjut, acara kedua mengenai dengan pengenalan Ionic Framework, di mana nanti akan berhubungan langsung dengan autentifikasi dan autorika, autentifikasi dan autorisasi dengan menggunakan Firebase serta ada beberapa hal yang lain seperti NGRX dan sebagainya. Mungkin sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan source code yang telah saya tampilkan di layar, terdapat beberapa definisi dari istilah-istilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Di mana yang pertama ada NGRX, yaitu merupakan sebuah library management stage untuk aplikasi Angular atau dalam artian ini seperti Ionic yang memungkinkan untuk pengelolaan state aplikasi secara terpusat menggunakan konsep action, reducer, dan effect. Nah, nanti di mana di file yang akan kita gunakan untuk penerapan NKRF ini, library NKRF ini akan muncul file dengan .action, .reducer, dan .effect. Kemudian ada juga Firebase merupakan sebuah platform yang dikembangkan oleh yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang disediakan oleh Google, yang disediakan oleh Google secara langsung untuk menawarkan berbagai layanan seperti back-end, termasuk di dalamnya yaitu database secara real time untuk hosting, untuk cloud function, kemudian ada layanan untuk autentifikasi. Nah, kemudian Firebase ini memungkinkan pengembang untuk fokus pada pengembangan fitur aplikasi lainnya tanpa harus mengurus atau mengubah infrastruktur dari back-end yang kompleks. Kemudian nanti kita akan sangat berhubungan dengan apa itu yang dinamakan dengan autentifikasi dan otorisasi, di mana keduanya merupakan dua hal yang berbeda, di mana autentifikasi merupakan sebuah proses verifikasi identitas pengguna, sedangkan otorisasi merupakan sebuah proses penentuan untuk pemberian izin terhadap pengguna yang sudah terautentikasi. Nah, di mana gampangnya untuk autentifikasi itu memastikan bahwa pengguna adalah siapa yang diklaim atau masuk untuk menjadi yang dapat mengakses ke web tersebut, sedangkan untuk otorisasi yaitu menentukan apa yang dapat mereka akses dan apa yang dapat mereka lakukan pada platform kita. Kemudian seperti yang sudah saya tampilkan di layar, di mana di appmodule.ts ini kita ingin mengimport beberapa bagian seperti ada store DevTools, modul, loading komponen, kemudian ada Angular Fire, store modul, environment, dan beberapa komponen-komponen yang memang kita gunakan untuk membangun web aplikasi dengan framework Ionic ini. Kemudian declaration-nya ada loading komponen, kemudian Angular Fire modul, dan Firebase config untuk menghubungkan dengan Firebase dalam sisi bagian back-end. Nah, kemudian langsung saja untuk mempersingkat, di sini kita melakukan beberapa perubahan penting, di antaranya yaitu berada di bagian store. Nah, di sini kita membuat sebuah folder baru yaitu store. Di bagian terminal kita menggunakan membuat sebuah store yang di dalamnya terdapat loading dan login, loading dan login. Nah, di sini yang pertama ada file loading.action.ts, di mana file ini mendefinisikan dua action creator menggunakan
create action dan dari NGRX. Nah, di sini ada dua perintah yaitu show dan hide untuk menampilkan dan menyembunyikan. Dan action ini dapat digunakan untuk mengubah state loading dalam aplikasi. Kemudian yang kedua ada reducer. Sama halnya mendefinisikan untuk mengelola state loading dengan awalan saat pertama kali dibuka akan otomatis muncul loading di tampilan page-nya. Kemudian untuk initialize state di sini merupakan state awal dengan show false. Kemudian untuk reducer kita menggunakan create reducer untuk menangani action show dan hide. Kemudian untuk yang terakhir di sini ada loading reducer. Di mana loading reducer ini merupakan dari wrapper, fungsi dari wrapper untuk reducer yang kompatibel dengan versi dari Angular atau tipe dari Angularnya. Kemudian di sini spec.ts kita juga menentukan loading state, loading reducer, dan menentukan passwordnya nanti akan di hide. Kemudian di sini untuk actionnya create action, loading reducer. Nah, secara menyeluruh kode dari folder loading ini digunakan untuk mengelola state loading dalam aplikasi, sehingga nanti akan muncul loading ketika pertama kali dibuka di bagian login. Nah, kemudian berlanjut, karena sebelumnya kita membahas tentang loading, kita akan lanjut ke folder kedua yang kita buat, yaitu login. Nah, di bagian login ini, eh, yang pertama kita import NGRX Store, di mana di sini untuk mendefinisikan action creator untuk proses login dan pemulihan kata sandi, di mana untuk recover password dari data yang telah dimasukkan pengguna sebelumnya. Kemudian termasuk ada juga action untuk memulai proses, sukses, dan fail atau gagal untuk tiap-tiap masing fitur di sini action loginnya. Kemudian untuk yang kedua ada login effect spec.ts. Di sini digunakan untuk test bed untuk menyiapkan environment dari pengujian atau tes. Nah, di sini menyediakan autentifikasi untuk menguji efek dari recover password dan login untuk skenario sukses dan fail. Ini akan mock. Nah, di mana email yang dimasukkan harus menggunakan format @email.com. Nah, seperti ini. Dan harus menggunakan email yang benar dan sudah menggunakan format yang sesuai. Kemudian di login effect.ts kita menentukan out service. Nah, di sini penggunaan out service untuk memunculkan sandi-sandi tersebut yang sudah dimasukkan dengan create effect di tampilan login, di mana nanti
saat terjadi error, maka otomatis akan login tersebut gagal. Kemudian di bagian reducer, di sini untuk mendefinisikan reducer untuk mengelola state login, di mana nanti digunakan untuk menangani berbagai action seperti login, login sukses, kemudian login file atau gagal, serta action terkait dengan pemulihan data. Serta di sini juga dapat digunakan untuk mengupdate state berdasarkan action yang telah diterima. Nah, kemudian dari interface login state ini digunakan untuk mendefinisikan struktur state untuk fitur-fitur login, termasuk seperti ada error, recover password, recovering password, login, dan logging in. Di mana nanti eh, di bagian login ini dapat ditentukan bahwasanya ada login sukses, maka is login in true dan is logging in false. Nah, selain itu ada beberapa pengubahan yang memang penting dilakukan di bagian environment, environment di sini. Nah, di bagian environment kita mengambil API key yang kita buat sebuah project di Firebase. Sini mulai dari API key hingga app ID. Nah, mungkin di sini saya akan lanjut untuk API key-nya setelah sehingga nanti dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua elemen penting yaitu login dan loader untuk tampilan awal, loading, loading dan login dan juga menghubungkan dengan Firebase. Nah, di sini saya akan coba untuk running project. Nah, di sini untuk pertama kali buka otomatis akan muncul menu loading, kemudian dapat diisikan email dan passwordnya. Kalau pertemuan sebelumnya kemarin bebas untuk pengisian password, di sini harus sesuai dengan data yang telah kita masukkan di Firebase. Nah, sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu project yang telah saya buat di Firebase, di mana di Firebase ini bagian project setting kita dapat lihat di bagian project setting ini akan muncul API key, kemudian juga di authentication. Nah, di sini di authentication kita dapat menentukan user siapa saja yang dapat mengakses atau sign in di Ionic app kita. Nah, coba saja kita login, nah, otomatis akan terbuka. Coba kita masukkan password yang salah, nah, otomatis akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita coba untuk forget email password. Nah, apabila sudah berhasil akan muncul sebuah toast yaitu recovery email send. Nah, apabila email tersebut terkirim, otomatis akan menuju ke Gmail. Coba refresh dan muncul pesan baru itu untuk reset your password Raja Jelita. Oke, untuk bagian register belum terdapat perubahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.